Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Amalia Zahra dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 7, yaitu KD 3.2 mengenai memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai keadilan. Untuk yang pertama, yaitu mengenai keadilan. Keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang mencakup pemberian hak yang setara dan perlakuan yang adil kepada semua individu dalam masyarakat. Keadilan juga membantu menjaga keseimbangan dan mencegah ketidaksetaraan sehingga menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan harmonis. Selanjutnya ada norma. Norma adalah aturan atau standar perilaku yang diakui dan diikuti dalam masyarakat. Mereka bisa bersifat formal seperti hukum atau informal seperti etika dan norma sosial. Norma berperan penting dalam menciptakan keadilan dalam bermasyarakat. Mereka memberikan panduan tentang perilaku yang diharapkan dari individu, dan ketika diikuti, norma ini dapat membantu mencapai tingkat keadilan yang lebih tinggi. Norma hukum adalah aturan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga hukum yang berwenang. Mereka memiliki kekuatan hukum dan dapat memberikan konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Contoh konkretnya yaitu norma hukum yang bertujuan mendukung keadilan seperti hukum bagi pelaku kejahatan atau peraturan perlindungan hak asasi. Selanjutnya ada norma moral. Norma moral adalah aturan-aturan non-hukum yang berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Mereka mengatur perilaku individu berdasarkan nilai-nilai yang dianggap benar dan salah. Contohnya seperti prinsip kesetaraan atau kejujuran yang merupakan norma moral yang mendorong keadilan dalam interaksi sosial. Kemudian ada norma sosial. Norma sosial adalah aturan-aturan yang berkembang dalam masyarakat sebagai hasil dari interaksi sosial. Mereka sering sekali bersifat informal, yang mengatur sehari-hari. Contoh norma sosial yang mempromosikan keadilan seperti norma antrian dalam pelayanan publik atau norma saling menghormati dalam interaksi sosial. Kemudian ada norma etika. Norma etika adalah panduan moral yang mengatur perilaku individu dalam situasi tertentu. Mereka didasarkan pada prinsip-prinsip etika yang mencakup kejujuran, integrasi, dan nilai-nilai moral lainnya. Contohnya seperti prinsip integritas dalam bisnis yang membantu menciptakan transaksi yang adil dan jujur. Kemudian ada tantangannya, yaitu yang pertama adalah korupsi. Korupsi dalam sistem hukum dan pemerintahan dapat menghambat penerapan norma keadilan karena memungkinkan pengaruh dan keputusan yang tidak adil. Selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi rasial, gender, agama, atau kelompok lainnya dan dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil terhadap individu atau kelompok tertentu. Terakhir ada ketidaksetaraan akses ke hukum. Ketidaksetaraan dalam akses terhadap sistem peradilan atau layanan hukum dapat menghambat individu dalam mendapatkan keadilan. Bagaimana sih cara mengatasinya? Dengan cara yang pertama pasti dengan reformasi hukum.
melakukan reformasi dalam sistem hukum untuk memastikan keadilan lebih mudah diakses dan dijalankan. Selanjutnya, mengatasi korupsi. Melakukan upaya tegas dalam pemberantasan korupsi di lembaga-lembaga pemerintah dan sistem peradilan. Selanjutnya ada penghapusan diskriminasi. Melakukan upaya untuk menghapuskan diskriminasi dalam semua bentuk dan memastikan perlakuan yang setara bagi semua individu. Yang terakhir yaitu penegakan hukum yang kuat. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum untuk memastikan bahwa norma-norma hukum diterapkan secara konsisten dan adil. Bagaimana sih kita untuk berperan sebagai individu? Yaitu setiap individu pasti memiliki peran yang penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil. Ini melibatkan pemahaman dan penerapan norma-norma etika, norma moral, norma hukum dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Contoh tindakan individu yang dapat mendukung keadilan itu seperti berpartisipasi dalam kegiatan sukarela, kemudian bisa menolong mereka yang membutuhkan atau melaporkan pelanggaran hukum. Kesimpulan dari materi yang sudah saya paparkan sebelumnya yaitu norma keadilan memegang peran penting dalam membentuk masyarakat yang adil. Norma hukum, moral, sosial, dan etika semuanya berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang adil. Tetapi kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menerapkan norma keadilan. Namun dengan upaya kolektif dari pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat sipil, dan individu, kita dapat mengatasi kendala ini. Dengan memahami dan mengikuti norma keadilan, kita dapat bersama-sama bergerak menuju masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkelanjutan. Norma keadilan adalah landasan bagi kehidupan bermasyarakat yang lebih baik, di mana hak-hak individu dihormati dan perlakuan yang adil diberikan kepada semuanya. Demikian materi yang saya paparkan untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.